Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Merah putih indah berkibar melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, langit dengan bumi, surga dengan neraka. Begitu pula manusia, laki-laki dengan perempuan. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, namun Islam tidak pernah mengatakan bahwa derajat perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah atau dimensi spiritual maupun dalam aktivitas sosial atau urusan karir profesional. Namun hadirin, masih banyak perempuan yang tidak menyadari akan semua ini. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Tidak sedikit perempuan yang merasa cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah mereka menganggap rendah dirinya sendiri. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena banyaknya dalil tentang tidak kesetaraan yang disampaikan hanya secara tekstual. Maka dari situlah hadirin, saya membawakan sebuah tema klarifikasi dalil tentang tuduhan tidak kesetaraan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4425 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Ayat tersebut dipegangi oleh kaum tradisionalis sebagai argumen untuk melarang wanita berkiprah di dunia politik maupun publik. Hadis tadi memang mengisyaratkan larangan Rasulullah SAW terhadap kepemimpinan perempuan. Namun pendekatan tekstual untuk memahami hadis ini bukan merupakan pembacaan yang objektif. Untuk memahami suatu hadis diperlukan pemahaman yang historis dan kontekstual. Hadis tadi memang dikategorikan sebagai hadis sahih, namun mempunyai latar belakang sejarah tersendiri. Hadirin rahimahullah, dulu di Persia pernah ada seorang raja yang mempunyai seorang anak yang bernama Buran. Ahli tafsir berpendapat bahwasannya Buran merupakan gadis kecil yang belum mempunyai kecakapan dalam bidang politik. Ketika meninggal ayahnya, Buran diangkat menjadi raja karena menggantikan posisi ayahnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW di Madinah. Lalu apa kata Rasul? May yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka dipimpin oleh seorang wanita. Jadi kronologisnya seperti itu hadirin, bahwasannya ada seorang perempuan masih kecil, tidak mempunyai kecakapan dalam bidang politik, diangkat menjadi raja. Adapun perempuan yang memiliki keahlian, ia bisa menjadi seorang pemimpin. Mana dalilnya? Dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengangkat pimpinan wilayah Hizbah, polisi kota Madinah, pengawas pasar yang namanya Ummu Syifa. Apa mungkin yang namanya Ummu Syifa itu berkumis? Apa mungkin yang namanya Ummu Syifa itu berjenggot? Tidak hadirin, Ummu Syifa adalah seorang wanita. Hadirin rahimahumullah. Yang kedua, dalil yang mereka gunakan
berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki merupakan pemimpin, pelindung bagi perempuan. Ayat ini bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan tentang kesetaraan. Lalu bagaimanakah hadirin? Ayat manakah yang harus kita pilih? Apakah ayat yang menerangkan tentang kesetaraan ataukah ayat yang menerangkan tentang tidak kesetaraan? Perlu diketahui hadirin, tugas kita di sini bukan memilih, melainkan berpikir. Karena sesungguhnya semua firman Allah itu benar, tidak perlu diulang dan dipilih. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, Kiai Haji Husain Muhammad memaparkan sebuah teori bahwasannya ada ayat-ayat partikular dan ada pula ayat-ayat universal. Ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu merupakan ayat partikular, dan ayat inna akramakum 'indallahi atqakum itu merupakan ayat universal. Jadi dapat dikatakan bahwasannya ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tidak bisa dijadikan dalil secara global. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dapat saya simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Namun banyak orang-orang yang menafsirkan suatu dalil sehingga manusia berpikir mereka tidak sama. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.